Hai Heru, bagaimana cara untuk three-way call dan follow up biar efektif? Oke, jadi yang pertama teman-teman kita harus tahu apa sih tujuan dari three-way call. Oke, yang pertama teman-teman, three-way call ini tujuannya adalah untuk penguatan dan edifikasi balik pengundang. Kenapa? Karena teman-teman terkadang ya, teman kita itu butuh penguatan dari pihak lain atau pihak ketiga, ya. Dan juga ingin melihat ada nggak sih orang yang bisa bantu dia selain temannya sendiri. Oke? Lalu yang kedua adalah pengundang akan diidentifikasi balik oleh ya mentor Anda. Jadi contoh nih, saya misalkan three-way call ke Budi. Saya panggil mentor saya, namanya Pak Dani. Pak Dani pasti akan edifikasi balik saya. Kenapa? Ya kan, teman saya biasanya lebih percaya ke saya. Ya, dan dia edifikasi balik ke saya juga bahwa saya ini orangnya benar-benar serius loh. Benar-benar kerjanya punya target loh di Kiari ini. Nah, jadi itu edifikasi balik sangat penting teman-teman. Rata-rata kita tidak pernah edifikasi balik eh, tim kita, ya. Padahal mereka percaya ke tim kita loh, atau pengundangnya. Oke. Dan yang ketiga teman-teman, kita akan edifikasi biasanya ke acara terdekat, ya kan? Entah itu event atau startup, agar mereka bergabung terlebih dahulu. Atau dia bisa mengambil posisi terlebih dahulu, ya. Misalkan ada acara online, offline, atau acara startup mereka kan harus gabung terlebih dahulu ya, itu membuat mereka lebih cenderung wah ya udah saya gabung dulu. Jadi itu manfaat dari three way call. Oke, tapi pastikan teman-teman sebelum three way call ke mentor ya, pastikan Anda menginfokan terlebih dahulu sekitar jam berapa mau telepon ya, biar mentor Anda ini nggak kaget tahu-tahu kok teleponnya banyak apalagi bersamaan. Oke. Lalu bagaimana cara follow up ya? Saya belajar dari perusahaan besar teman-teman seperti Toyota ya, perusahaan-perusahaan seperti itu mereka itu punya SOP lebih banyak follow up dibandingkan ketemu orang. Bayangkan ya, follow up-nya banyak sekali. Mungkin ketemu satu orang namanya Budi ya, di follow up-nya bisa sampai 6 bulan ke belakang. Kenapa? Ya, karena itu yang bisa menghasilkan omset teman-teman. Biasanya pertama kali ya belum jelas atau butuh diyakinkan atau melihat pingin lihat Anda sukses dulu ya. Ya, di sini seperti itu teman-teman. Nah, saya akan bagikan teman-teman tipsnya ya atau KPI-nya bagaimana sih cara follow up yang efektif. Oke? Yang pertama, jadilah seperti teman atau konsultan. Ya, sehabis presentasi teman-teman Anda langsung chatting nih atau telepon ya. Contoh nih, gimana Bud? Menurutmu peluangnya besar? Aku dan tim siap bantu. Ya, kita nanti punya dua penghasilan dan semisal 1 tahun di sini kamu dapat 1 sampai 7 M. Mau dibuat apa? Gabung besok atau kapanpun harga sama tapi posisi menentukan prestasi. Ya, poin pentingnya seperti itu. Anda bisa chatting atau kalau bisa langsung telepon teman-teman ya. Anda bisa three-way call. Three-way call Anda ngomong-ngomong dulu baru three-way call ke mentor seperti yang tadi saya contohkan sebelumnya ya. Nah, dan teman-teman, kenapa kok saya tanya sih kira-kira kalau 1 tahun dapat 1 sampai 7 M mau dibuat apa? Karena penting namanya hot button teman-teman ya. Orang itu bisa bergabung 90% karena kenapa? Mereka itu tahu, saya ini jalankan usaha ini bisa mencapai impian saya enggak? Kadang-kadang mereka, mohon maaf teman-teman, saya punya teman-teman yang kerja dari pagi sampai malam ya, itu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya, tetap aja seperti itu selama bertahun-tahun. Nah, kalau ini Anda bisa membuka pikiran bahwa bisnis ini bisa membantu mereka wujudkan impiannya atau impian keluarganya, impian pasangannya, impian anaknya, impian orang tuanya, mereka akan gabung. Ya, Anda harus tahu hambatan atau impiannya mereka. Dan jangan terlalu banyak cerita, apalagi melebar. Dulu saya seperti itu. Telepon, wah mau panjang lebar. Nggak perlu teman-teman. Yang penting kita tahu hard button-nya, bisnis ini bisa membantu dia ada tertarik di bagian mananya, langsung kita akan closing. Ya, kita beritahu aja. Ini nanti tak kasih ya, saya kasih data, kamu langsung isi, kamu transfer ke ini. Atau bisa langsung diinput pada saat Anda bertemu. Pada saat itu, misalkan offline ya. Jadi, Anda harus buat keterdesakan. Ya, prospek tuh nggak tahu untungnya gabung sekarangnya apa sih. Kalau Anda udah ceritakan tadi gabung besok atau kapanpun harganya sama tapi posisi menunjukkan prestasi, orang itu akan bergabung. Dan mungkin Anda bisa memberikan informasi, tulang besok itu ada startup.
Ya, kamu kalau transfer sekarang maksimal besok siang jam 12. Ya, dia katakan mungkin waktu yang tepat biar mereka bisa ambil keputusan, biar ditolak langsung di awal udah nggak apa-apa. Tapi Anda harus kasih waktu biar kenapa? Anda bisa malamnya bisa langsung startup dia. Startup pribadi nggak apa-apa, Anda nggak perlu nunggu mentor. Ya, Anda buat kedesakan dari posisi atau dari startup. Jadi mereka pun akan berpikir, iya ya saya harus ngambil keputusan besok sebelum jam 12. Jadi nggak di PHP. Anda yang menegaskan ke mereka. Oke teman-teman, dan waktunya untuk follow up nih gimana sih ya? Toyota sendiri sama perusahaan besar teman-teman, itu follow up-nya gila-gilaan tuh. Bahkan Anda pernah nggak di-email oleh suatu perusahaan atau asuransi dan sebagainya, itu di-email terus. Ya, kita teman-teman mungkin ya nggak tiap hari untuk follow up, tapi Anda punya KPI-nya. Kalau saya, hari itu pada saat setelah saya presentasi, saya langsung katakan seperti yang tadi, lalu H+1 artinya besoknya ya, H+3, H+7. Oke, nah kita bicara tentang apa sih di H+1, H+3, H+7? Intinya seperti teman atau jadi konsultan. Ya, kalau misalkan mereka ada kendala ini, oh ada catat, ada lagi nggak? Nah, nanti Anda baru kasih solusi atau teleponkan mentor. Kayak Anda belajar dari mentor ya, caranya ngomongnya gimana. Selanjutnya teman-teman, untuk follow up ini, Anda memberikan informasi update tentang perusahaan kita, tentang timnya kita, tentang komunitasnya kita di H+30, H+90, H+180. Jadi 30, 90, 180. Kenapa? Karena di jangka waktu 6 bulan ini teman-teman, momennya orang itu bisa berubah. Betul ya? Jadi momennya orang itu bisa berubah. Contoh, dulu dia nggak bisa bergabung di Kiari. Kenapa? Karena momennya nggak tepat. Ya, lagi punya banyak masalah, banyak kerjaan dan sebagainya. Atau yang kedua, kondisi keuangan. Mungkin dulu punya uang banyak, merasa Kiari, wah nggak butuh nih. Ya, sekarang butuh. Atau mungkin dulu nggak punya uang, benar-benar ya. Mau join Kiari nggak bisa. 6 bulan udah punya uang. Oke, dan yang ketiga, kondisi pikiran bisa berubah. Mungkin waktu itu punya banyak masalah seperti ya masalah keluarga atau masalah dengan eh, orang tua, anak, ya, pasangan. Diajak ngomong udah nggak bisa teman-teman. Oke, atau sebaliknya, ya mungkin dulu masih belum punya pikiran, wah, belum punya pikiran untuk maju, ya nanti bisa berubah dalam waktu 6 bulan. Jadi pastikan teman-teman follow up ini Anda buat rutin ya. Kenapa? Karena jangan sampai orang itu dipresentasi ya oleh Anda, tapi yang panen siapa? Cross-line Anda, karena di follow up oleh cross-line Anda, dan rata-rata banyak sekali yang terjadi seperti itu ya. Pastikan Anda melakukan three-way call dan follow up ya. Sampai jumpa di video hero selanjutnya.